welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sampai tengah malam, Evan belum juga bisa tidur. Namun ia tidak bisa melakukan apapun kecuali tidur telentang sambil menatap langit-langit kamar. Langit-langit kamar yang langsung terlihat susunan atapnya berupa seng, tanpa ada plafon penutup. Ia takut jika bergerak sedikit saja akan mengganggu tidur Verlin. Padahal sama seperti dirinya, wanita itu juga tidak bisa tidur. Mana mungkin ada dua orang lawan jenis yang berada dalam satu ruangan tidak mengkhawatirkan akan terjadi hal yang tidak-tidak. Apalagi kedua orang itu berstatus janda dan duda yang pernah terbuai dalam keromantisan dan kemesraan suami istri. Tanpa menimbulkan gerak yang berarti, Evan mengusap-usap miliknya, berharap benda hidup itu bisa segera tidur kembali, walaupun kenyataannya sebaliknya. Akhirnya ia memutuskan menggunakan bantal untuk menutupinya. Baru ketika waktu sudah dini hari, mereka berdua benar-benar bisa tidur. Saat cahaya matahari sudah memasuki celah-celah dinding, Evan dan Verlin masih terlelap dalam tidurnya. Verlin yang pertama kali terusik. Saat ia membuka mata, ia baru menyadari kalau dirinya sudah berada dalam pelukan Evan, meskipun masih berpakaian lengkap. Tentu saja wanita itu merasa panik. Pergerakan Verlin membuat Evan terbangun. "Pak, tidak ada yang terjadi antara kita kan, Pak? Bapak tidak apa-apakan saya kan?" Todong Verlin begitu melihat Evan membuka mata. "Saya apa-apain kamu? Kamu kali yang apa-apain saya? Enak saja. Semalam Bapak yang bilang sendiri kalau punya Bapak bangun. Bisa saja kan Bapak memanfaatkan kesempatan?" "Ya nggak begitu juga dong, Ver. Berarti tidak ada yang terjadi kan, Pak?" "Saya rasa tidak. Semoga memang benar-benar tidak." "Ya kalaupun ada yang terjadi nggak apa-apa dong. Kita kan sama-sama sendiri." Mendengar itu, Verlin langsung turun dari ranjang. "Saya mau mandi. Semoga mobil Bapak udah beres. Terus kita bisa menyusul yang lain." Selesai mandi, Evan dan Verlin berniat untuk pamit. Namun pemilik bengkel mengajak mereka untuk sarapan bersama. Mau menolak tidak enak. Akhirnya mereka mengiyakan ajakan itu. Setelah sarapan, Evan membayar biaya perbaikan mobilnya sekaligus memberikan lebih sebagai tanda terima kasih sudah diberi tempat untuk tidur. Juga sudah diajak sarapan. Baru setelahnya mereka pamit untuk segera melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan mereka. Di dalam mobil dalam perjalanan, Verlin kembali penasaran dengan apa yang terjadi semalam. "Pak, iya? Benar kan? Tidak ada yang terjadi semalam?" "Kenapa?" "Ya, kamu sendiri merasa ada yang lain apa enggak? Masa sih berbulan-bulan gak dijamah kamu gak merasakan perbedaannya? Kalaupun saya apa-apain kamu, pasti punya kamu rasanya beda kan? Entah sakit atau perih pasti kamu rasain." Pipi Verlin bersemu merah. Vulgar sekali bosnya kali ini. "Syukurlah kalau tidak terjadi apa-apa. Saya bukan pria yang suka main sama boneka, Ver. Untuk apa main sama orang yang lagi tidur? Nggak ada enaknya. Kalau kamu mau, sekarang saja. Ayo, mau hotel yang seperti apapun saya jabanin," tantang Evan. Bapak, begitu juga." Liburan yang cukup mengesankan, terutama untuk Evan. Menjadi satu-satunya pegawai wanita membuat Verlin benar-benar diperhatikan. Tentu saja Evan yang paling banyak memberi Verlin perhatian. Pegawainya yang lain mana berani. Apalagi ketika menyadari bos mereka ada rasa pada satu-satunya rekan kerja wanita mereka. Sebagai sesama pria sudah pasti paham betul gerak-gerik Evan pada Verlin. Mereka berlibur ke wahana outbound di mana juga menyiapkan penginapan. Evan memang suka dengan alam. Dulu ketika mendiang istrinya masih hidup, mereka sering melakukan camping bersama. Bahkan honeymoon mereka juga di alam terbuka. "Bagaimana kemarin kalian setibanya di sini?" tanya Evan ketika baru saja bertemu dengan para pegawainya. "Yang harusnya tidurnya di tenda pakai sleeping bag akhirnya nggak jadi, Pak," jawab salah satu dari mereka. "Lalu kalian tidur di mana?" tanya Evan lagi. "Di rumah bambu." Tempat tersebut bangunannya memang 70% terbuat dari bambu, termasuk toilet. Dindingnya juga dari bambu. Tentu saja bambu yang disusun rapat, jadi aman dari mata-mata usil yang suka mengintip.
Lantai juga tidak ada yang keramik ataupun marmer, melainkan batu-batu yang disusun agar terlihat seperti buatan alam. Semoga saja malam ini nggak hujan ya, jadi kita bisa api unggunan dan menikmati tidur pakai tenda. Semoga saja, Pak. Pagi ini kegiatan mereka akan dimulai dengan body rafting. Body rafting adalah aktivitas pengarungan sungai dengan menggunakan tubuh atau badan kita sebagai perahu, dan kemudian mengarungi jeram dan riam dengan pengaman diri yang memadai, berupa life jacket, helm, dan pelindung kaki. Kamu berani kan, Fer? Tanya Evan. Apa nggak bahaya, Pak? Asal kamu mengikuti instruksi yang nggak bahaya. Kan kita pakai pengaman tubuh juga. Sebenarnya saya ragu-ragu, belum pernah melakukannya juga. Tapi akan saya coba. Bagus, nanti pasti kamu akan ketagihan. Mereka sudah bersiap di atas perahu karet. Ada pemandu juga yang sudah pasti akan mengarahkan, juga memberitahu apa-apa saja yang harus dilakukan jika nanti perahu terbalik. Mengikuti arus sungai, semua terlihat senang, antusias. Begitu juga dengan Verlin. Pengalaman pertama yang sangat mengesankan untuknya. Ketika bertemu dengan arus yang deras, perahu tiba-tiba terbalik. Evan memastikan Verlin baik-baik saja. Aman kan, Ver? Kaki kamu gak kena batu kan? Verlin meringis. Kena batu kayaknya enggak, Pak, tapi kram kayaknya. Evan membantu Verlin untuk menepi. Untung saja ada batu besar datar yang bisa digunakan untuk duduk berselonjor. Pria itu melepas sandal gunung yang Verlin kenakan, kemudian memijit telapak kaki Verlin pelan. Verlin mengaduh, namun Evan tetap melakukannya agar kram di kaki Verlin segera hilang. Bagaimana, Pak? Tanya salah satu pemandu yang sejak tadi memang mengikuti mereka. Pemandu itu taunya Evan dan Verlin adalah suami istri. Sudah mendingan sepertinya. Udah mendingan kan, Ver? Verlin mengangguk. Kalau begitu, saya akan naik menghubungi teman saya dulu, Pak. Kami akan menyiapkan kendaraan untuk Bapak dan Ibu dari lokasi ini. Terima kasih, Pak. Maaf jadi merepotkan. Tidak apa, Pak. Sudah kewajiban kami untuk memberikan fasilitas terbaik untuk tamu kami. Orang itu segera naik dari sungai. Kemudian melalui jalur darat, ia segera meninggalkan Evan dan Verlin menuju pos untuk meminta dikirim kendaraan agar kedua tamunya bisa kembali ke penginapan. Terima kasih, Pak, sudah menolong saya, ucap Verlin. Saya yang mengajak kamu, jadi memang sudah jadi kewajiban saya. Bapak sudah sering melakukan ini. Ya dulu bersama almarhum istri saya. Tapi semenjak dia meninggal ya jarang. Malah hampir tidak pernah. Makanya sekarang saya ajak kamu main beginian. Siapa tahu kita berjodoh. Dengan begitu nanti kamu jadi terbiasa. Ucapan Evan membuat Verlin membisu. Apa bosnya benar-benar menyukainya dan ingin menjadikan dia sebagai istrinya?